Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kang Hayat. Kali ini saya akan melanjutkan tentang menulis dalam 10 minggu. Hari ini adalah pertemuan atau minggu kedua. Kalau minggu pertama kemarin sudah saya jelaskan berkaitan dengan persiapan, kemudian kelengkapan yang dibutuhkan di dalam penulisan buku, kemudian bahan-bahan yang penting untuk dikumpulkan sebagai dasar untuk menulis buku. Kali ini masuk ke minggu kedua, apa yang harus dilakukan pada minggu kedua ini setelah bahan-bahan ada, setelah komponen juga sudah lengkap. Minggu kedua ini apa yang harus dilakukan? Simak terus. Yang belum subscribe silakan di subscribe dulu. Jangan lupa tekan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru saya. Semoga terus bermanfaat dan produktif. Semoga channel ini terus berkembang dan memberikan nilai-nilai kebaikan bagi banyak orang. Oke, untuk minggu kedua setelah bahan-bahan sudah dilengkapi, maka minggu kedua ini tugasnya adalah merancang struktur tulisan. Setelah bahan lengkap, referensi ada, komponen-komponen juga sudah lengkap. Minggu kedua, saudara-saudara semua, Bapak Ibu, yang harus dilengkapi adalah merancang struktur tulisan. Mulai dari kutipan-kutipan, kemudian fakta-fakta, kemudian solusi-solusi dan opini-opini yang akan dimasukkan ke dalam buku itu. Bapak Ibu sudah punya rancangan struktur tulisan dalam hal kutipannya ada, kemudian fakta-fakta atau data-data atau apa saja yang mendukung dari tulisan itu juga sudah dilengkapi. Kemudian solusinya sudah ditemukan. Setelah kemarin misalnya saya menjelaskan tentang bagaimana menemukan ide dan gagasan, kemudian menangkapnya dengan menuliskannya, maka tentu sudah ada persoalan yang diangkat di dalam pertemuan ini. Maka solusi dan opini-opini yang berkembang berkaitan dengan buku yang akan Bapak Ibu tulis itu sudah harus dimasukkan dan disiapkan di buku kedua ini sebagai bagian dari rancangan tulisan. Fakta misalnya ada sebuah contoh, atau misalnya dari fakta kemudian dari contoh dan opini dan solusi, atau rancangannya misalnya dari contoh dan dari opini, dari solusi kemudian fakta, atau kutipan kemudian fakta, solusi dan opini. Itu adalah rancangan. Mau menuliskannya dari aspek mana? Bab 1 misalnya saya menulis buku itu dirancang dengan mengutip dulu, kemudian menyampaikan fakta, kemudian memberikan solusi, baru memberikan opini. Atau menyampaikan fakta-fakta dulu yang berkaitan dengan apa yang diungkap dalam bab itu, kemudian memberikan contoh, kemudian memasukkan opini-opini yang sedang berkembang, dan kemudian memberikan solusi. Itu adalah kerangka tulis yang harus Bapak Ibu buat juga kerangkanya, agar ketika menulis itu sudah punya arahan, sudah punya peta, sudah punya konsep, sudah punya rancangan, sehingga nulisnya tidak asal menulis. Maka menulis itu juga membutuhkan sebuah konsepsi dasar di dalam penulisannya, sehingga memiliki tekstur sendiri, memiliki karakter sendiri, memiliki keunikan sendiri. Apakah setiap bab itu harus sama? Tidak sama. Bab 1 misalnya dimulai dari kutipan, boleh. Bab 2 dimulai dari fakta, boleh. Bab 3 dimulai dari contoh-contoh misalnya, boleh. Tergantung dari kebutuhan buku tersebut. Tetapi rancangan tulisan itu menjadi penting untuk Bapak Ibu kerangkakan
sebagai alur berpikir dan menulis Bapak Ibu, sehingga tidak buang-buang waktu, sehingga tidak melebar kemana-mana, terarah, fokus pada titik yang akan Bapak Ibu. Ada 3 konsep di dalam perancangan penulisan buku ini. Mulai dari kutipan, fakta, solusi, opini, atau dari fakta, contoh, opini, solusi, atau dari contoh, opini, solusi, dan itu adalah kerangka tulisan yang mungkin bisa Bapak Ibu. Setelah kerangka tulisan Bapak Ibu buat, setiap bab dibuat, maka baru kemudian menetapkan alur bukunya. Penetapan terhadap alur buku itu juga harus memperhatikan outline yang sudah Bapak Ibu buat. Perhatikan kembali alur outline-nya, apakah sudah benar, apakah sudah cocok, apakah sudah betul, apakah sudah final. Kalau sudah final, berangkat menulis. Kemudian pilah dan pilih kembali bahan-bahan yang akan dijadikan sebagai rujukan. Bahan sudah banyak di minggu pertama kemarin, sudah dikumpulkan semua. Kemudian pilah dan pilih bahan mana yang akan mau dimasukkan di bab 1, atau bahan mana yang kemudian mau dimasukkan di bab 2. Itu harus dipilah-pilih sehingga menulisnya bisa cepat kalau sudah disiapkan sejak. Yang mau dijadikan bahan referensi bab 1 ini, bab 2 ini, bab 3 itu berkaitan dengan penetapan alur penulisan, sehingga Bapak Ibu ketika menulis tidak bingung, bab 1 ini referensinya mana, bab 2 ini referensinya mana, tidak bingung mencari, karena mencari itu nanti malah waktunya banyak tersita ketika tidak segera disiapkan di awal. Sehingga menetapkan alur buku dan penulisan buku itu menjadi penting untuk menyiapkan segala sesuatunya agar Bapak Ibu memiliki waktu yang efektif dan produktif dalam menghasilkan buku. Setelah alur ditetapkan, maka Bapak Ibu bisa menulis. Menulisnya dari mana? Menulis, kalau saran saya, menulislah dari bab yang paling mudah, yang paling banyak dijangkau. Misalnya bab 1 pendahuluan nih, sudah dimulai dari bab 1 dulu. Kenapa? Karena ini untuk mempercepat sesuatu yang mudah dilakukan lebih dulu itu dilakukan, sehingga nanti yang banyak, yang sulit, yang susah itu nanti di bab-bab terakhir, penulisan terakhir. Tapi tandai bagian yang dikuasai, bab 1, bab 2, bab 3, oh ini paling mudah atau paling banyak bahannya untuk dikumpulkan dijadikan sebagai referensi, tulis bab 1, 2, 3. Jadi tandai bagian-bagian yang dianggap mudah, bab 1 kayak bab 2, bab 3. Kemudian mulai menulislah dari bab yang dianggap mudah. Itu harus berani memulai, jangan menunda-nunda. Kalau sudah fokus menulis buku dalam waktu 10 minggu, maka minggu pertama 1 minggu itu harus segera selesaikan persiapan bahan. Minggu kedua ini juga harus selesai dalam 1 minggu, dalam waktu 7 hari ini menyiapkan bahan, memetakan bahan, kemudian menulis dari bab yang paling mudah. Maka berani memulai itu menjadi kunci untuk bisa menyelesaikan tulisan. Menulis segera dari bab yang dianggap mudah. Bab 1 misalnya membutuhkan waktu 2 hari atau 3 hari dianggap tulis. Kemudian setelah ditulis selesai, maka file penulisan itu bisa bersifat bab per bab.
tidak satu buku jadi satu file. Usahakan jadikan beberapa file dari setiap bab yang sehingga nanti manajemen file itu juga perlu diatur agar Bapak Ibu tidak bingung, mencari file-file mana yang perlu ditambah, dikurangi, direvisi. Maka menulis dari bagian paling mudah, kemudian menyelesaikan tulisan itu bab 1, bab 2 atau bab 3. Itu nanti. Kemudian setelah itu Bapak Ibu juga penting untuk menulis kata pengantar sebaik mungkin. Menulis kata pengantar sebaik mungkin. Karena pembeli atau pembaca buku itu biasanya yang dibaca pertama kali setelah judul adalah kata pengantar. Pengantar ini usahakan bisa menceritakan kenapa buku itu penting untuk diterbitkan, dari mana buku itu bisa menghasilkan ide dan gagasan, kemudian alasan kenapa penerbit diterbitkan, dan seterusnya. Itu bisa sebaik mungkin disampaikan dalam mengantarkan pembaca untuk membaca buku Bapak, sehingga kata pengantar yang baik dan merangsang pembaca untuk membuka bab per bab dari buku Bapak Ibu itu penting untuk memompa semangat pembaca agar mereka membaca di bab isi dari buku. Kemudian setelah itu juga tulis bab pendahuluan itu dengan konsep menjelaskan alasan kenapa buku itu ditulis. Jadi menulis kata pengantar, menulis pendahuluan, dan biografi penulis itu menjadi penting di dalam, itu menjadi bagian dari promosi terhadap pembaca. Sehingga menulis kata pengantar dengan berbagai alasan kenapa buku itu penting untuk ditulis dan memperkenalkan penulisnya itu juga menjadi poin penting sebagai bagian dari promosi, termasuk lembaga di mana penulisnya berafiliasi itu juga penting untuk disampaikan. Saya misalnya penulis 50 buku, dosen Universitas Islam Malang, itu menjadi brand bagi diri saya dan lembaga saya, sehingga meyakinkan pembaca sesuai dengan bahan kajian yang ditulis di dalam buku saya, meyakinkan pembaca bahwa saya pakar di dalam buku ini adalah sesuatu yang penting untuk disampaikan. Dan itu menjadi sebuah promosi yang baik bagi karyanya, baik bagi diri penulisnya, ataupun bagi lembaga di mana penulis itu sehingga minggu kedua ini Bapak Ibu memastikan seluruh komponen dari isi buku setiap bab serta memacu untuk bisa segera memulai menulis dan merangkai kerangka dalam proses penulisan agar pada minggu ketiga Bapak Ibu sudah start menulis dan kemudian fokus menyelesaikan tulisan serta sampai penulisannya diterima. Ketemu lagi di minggu ketiga untuk memulai menulis setelah Bapak Ibu menyiapkan bahannya, kemudian membuat konsep atau peta konsep penulisan yang baik dan benar, serta membuat kata pengantar yang baik, membuat pendahuluan yang baik, serta membuat biografi yang baik. Kan nanti di minggu ketiga Bapak Ibu akan memulai menulis. Terus semangat, sukses, dan produktif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.